Action. Semua orang pasti tahu soal dance kicau mania. Tapi kalian pernah kepikiran nggak sih? Ada cerita apa di baliknya? Lagu Kicau Mania sebenarnya terinspirasi dari budaya lomba berkicau yang udah lama populer di Indonesia. Buat sebagian orang, hobi ini bukan sekedar hobi, namun juga komunitas, prestis, bahkan sumber penghasilan dari orang tersebut. Tapi, di balik meriahnya lomba burung berkicau, ada satu hal yang kini mulai dibahas, yaitu animal welfare atau kesejahteraan hewan. Di sisi positifnya, banyak pemilik menjadi lebih perhatian sama perawatan burung kicau mereka. Mulai dari pakan, kebersihan kandang, hingga kesehatan burung akan mereka beri perhatian lebih dengan harapan burung kicau mereka dapat memberikan performa yang lebih baik. Tapi, ada juga beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Beberapa burung dapat mengalami stres karena keramaian, perpindahan terus-menerus, atau latihan yang berlebihan. Belum lagi kalau penangkaran dan perdagangan burung tidak memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut. Menurut dokter, apakah lomba burung berkicau masih bisa dilakukan tanpa mengorbankan animal welfare? Oke, tentu jawabannya bisa ya. Jadi kalau untuk lomba kicau burung itu memang harus tetap memperhatikan animal welfare. Salah satunya atau bahkan semuanya itu mencakup 5R. 5R itu apa saja? Di situ ada bebas dari rasa haus dan lapar. Tentunya burung harus dikasih makan yang cukup, harus dikasih minum yang cukup, ya. Kemudian bebas dari rasa nyeri, kemudian bebas dari rasa sakit, bebas dari rasa stres, kemudian juga bebas mempresentasikan perilaku alaminya. Nah, di situ kalau memang sudah mencakup dari 5R dari animal welfare, maka kontes kicau burung ini tetap bisa dilaksanakan. Tanda-tanda burung mengalami stres saat lomba itu seperti apa? Oke, jadi tanda-tanda burung saat mengalami stres itu kan banyak pemicunya ya. Di antaranya mungkin burung tersebut melihat banyak sekali pengunjung yang datang. Kemudian juga terlalu bising gitu ya lingkungannya ya. Nah, biasanya ditandai dengan apa? Ditandai dengan satu, mungkin burung tersebut nanti bergerak secara tidak teratur gitu di dalam sangkar ya. Jadi bergerak ke sana kemari di dalam sangkar tersebut. Kemudian burung yang tadinya aktif itu menjadi cukup pasif gitu. Terus kemudian bahkan burung tersebut bisa sampai dengan mencabuti bulunya sendiri. Dan juga mungkin kehilangan nafsu makan dan juga tidak mau minum. Kemudian juga bisa sampai dengan berperilaku agresif. Itu juga menjadi salah satu bentuk dari stres dari burung. Apa hal penting yang sering dilupakan pemilik burung soal kesejahteraan hewannya? Oke, nah biasanya pemilik burung itu lebih concern ke kesehatan fisik gitu ya, tanpa memperhatikan kesehatan psikologis dari burungnya. Nah, kesehatan psikologis ini juga menjadi penting gitu ya untuk bisa diperhatikan para pemilik burung. Di antaranya mungkin sebelum lomba gitu ya, mungkin burung itu akan dihindarkan dari perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan burung tersebut stres gitu ya. Contohnya misalnya mungkin tidak terlalu, biasanya kadang-kadang kalau burung itu mau diadakan lomba itu kan pemilik akan memberikan fee pakan gitu ya, mungkin dengan tambahan ulat bulu atau mungkin dengan hewan-hewan lain yang menjadi vitamin dan juga mineral untuk pertumbuhan dari atau untuk kualitas suara dari burungnya gitu ya. Nah, kemudian misalnya juga menghindarkan terlalu lama dari proses menjemur gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi faktor bagaimana kesehatan psikologis dari burung itu juga tetap bisa dijaga. Menurut dokter, gimana cara menikmati hobi ini tapi tetap bertanggung jawab akan kesejahteraan burungnya? Oke, cara menikmati hobinya tentunya kita juga harus tetap memperhatikan aspek animal welfare gitu ya. Kemudian kita juga
biasanya para pemilik burung itu juga membeli burung itu dari penangkaran yang legal gitu ya. Nah itu juga salah satu termasuk bentuk konservasi, karena tadinya mungkin burung itu diburu secara liar gitu ya, besar-besaran, tapi karena adanya lomba dari burung ini, kicau burung ini, maka lembaga-lembaga konservasi itu lebih giat untuk menegakkan konservasi dan juga pengembangbiakan dari burung kicau seperti itu. Terus kemudian jangan lupa juga ya, kita mungkin yang beragam muslim gitu ya, kita juga harus memperhatikan aspek dari hukum ketika dilaksanakan lomba kicau burung. Salah satunya adalah menghindarkan kicau burung tersebut dengan adanya aktivitas-aktivitas perjudian di sana gitu ya. Mungkin kita juga harus tetap memperhatikan gitu ya kesehatan, dan juga mungkin melakukan cek kesehatan secara berkala dari burung tersebut, dan juga memperhatikan konsep di mana pengembangbiakan burung itu secara standar dan memenuhi dengan SOP dan sesuai dengan animal welfare. Punya hobi itu nggak salah, tapi sebagai manusia, kita harus memastikan hewan yang kita pelihara tetap nyaman dan sejahtera. Karena pada akhirnya, suara yang paling indah bukan cuma kicauannya, tapi juga ketika hewan itu bahagia.